Yang anak-anaknya masih di pondok, ini pelajaran dari mama saya. Wali santri jangan cuma telepon, jangan cuma video call. Kalau anak-anaknya masih di pondok, nanti ustadz, para guru mana pengasuh-pengasuh, ustadz-ustadz mualim, tolong perintahkan dan instruksikan kepada wali santri untuk menulis surat pakai tulisan tangan. Apa? Ustazah, nanti ingatkan ustazah ya, tulisan tangan ustazah. Tuh mama saya tuh nulis tangan. Di situ tulis doa. Yang tidak lupa tulis ridho. Kalau bahasa ada jatuhkan talak, maka di surat itu jatuhkan ridhomu sebagai orang tua kepada anak. Assalamualaikum Ananda. Siapa namanya? Saya. Siapa namanya nak? Intan. Nah, Intan Surullah yang surukum panjangnya ya. Ananda Intan ada orang tuanya di sini? Tidak ada, tidak datang. Nah jauh orang tuanya. Di mana orang tua sayang? Nanga Suruh. Itu daerah mana itu? Sampingnya Pakistan. Oh, Bunut Hulu. Masya Allah. Disebutkan pun saya tidak tahu juga tetap. Insya Allah ya. Nanti ditulis. Ananda Intan yang dirahmati Allah. Mama, Umi, Bunda mencintaimu sepenuh hati. Mendoakan dan seterusnya dan seterusnya. Nanti di bawah. Mulai hari ini dan seterusnya. Selama-lamanya. Dengarkan kata kuncinya. Mulai hari ini. Apa? Ibu-ibunya yang jawab, anak-anak tunggu sebentar. Ibu wali santri, mana wali santri? Ada wali santri? Tulis ya, nanti ya. Mulai hari ini dan seterusnya, selama-lamanya. Ini kata kuncinya. Mulai hari ini, seterusnya dan selama-lamanya sampai hari kiamat. Kenapa begitu Ustaz? Doanya orang tua mustajab, tembus ke langit. Begitu orang tua masih hidup, doanya sampai. Begitu orang tua meninggal, doanya terputus untuk anak. Maka kalau bunda sudah jatuhkan ridho dari sekarang, ya Allah, mulai hari ini, seterusnya, selama-lamanya, sampai hari kiamat, aku meridhoi anak-anakku. Terbukalah pintu langit. Coba lihat awan itu. Siapa yang gerakkan? Tak punya kekuatan gitu. Panitia bikin tenda, Allah punya awan. Saya udah bilang dari awal tadi, saya tidak mau lihat podium itu. Biar sama-sama kita berdiri di sini. Saya yakin dan percaya, yang hadir nih pasti orang-orang baik semua. Amin. Maka orang baik harus dikasih tahu caranya, gimana supaya hidupnya semakin baik. Tulis surat, tulis kata-kata, bilang, ya Allah, mulai hari ini dan seterusnya, selama-lamanya sampai hari kiamat, ibu, ayah, abi, umi meridhoimu nak dalam proses belajar. Disitulah ilmu yang berkah turun. Disitulah ilmu yang bermanfaat turun. Disitulah Allah hadirkan hati yang lembut, hati yang taat, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh-soleha. Itu R yang pertama. Tulis surat bu. Ikut saya ya cara doanya ya. Ya Allah, ridhoilah anak keturunan hamba dari hari ini selama-lamanya sampai hari kiamat, karena saya sebagai orang tuanya sudah meridhoinya. Ridho Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Maka kalau saya ngisi di pondok-pondok pesantren, saya selalu pesan sama ustadz-ustadzahnya, tolong pesankan kepada guru-guru, wali santri, wali murid untuk menulis surat kepada anak-anak. Dikasih foto keluarga. Nanti dia akan jadikan modal. Kalau video call sebentar, paling dia cuma telepon, "Mak, minta duit." Betul nggak? Tapi kalau surat itu energinya beda. Saya masih simpan surat-surat itu. Kalau lihat itu belinang air mata, semangat lagi. Semangat lagi, semangat lagi. Apalagi ayah sudah tidak ada. Kenapa penting menjatuhkan ridho? Karena ridho Allah tergantung ridho orang tua. Murkanya Allah pun tergantung murkanya orang tua.
Saya datangi banyak pengusaha dari yang mulai 100 juta, 200 juta sampai ratusan miliar. Dan saya ketemu sama mereka-mereka yang di puncak-puncak karirnya, hampir semua jawabannya sama. Apa yang antum lakukan pertama kali untuk dapatkan bisnis sebesar ini? Dia bilang, saya minta ridho ibu, minta ridho orang tua. Maka para orang tua, ngomonglah yang baik-baik, sebut yang baik-baik. Jangan bilang anak nakal, anak setan. Kata anaknya, kalau aku anak setan, berarti bapak ibu? Paham tak? Maka jatuhkan ridho, sebut yang baik-baik. Anak pintar, anak cerdas, jadi orang alim, jadi orang sukses. Sukses di dunia, sukses di akhirat. R yang pertama apa? Ridho. Orang? Dapatkan R itu nak. Di dalam dunia otomotif, tahu dunia otomotif? Dunia mobil. Anak-anak sini taunya mobil merek apa? Paling Kijang ya, Avanza, Pajero itu dah saja mantap lah tuh ya. Nah, saya mau ngasih tahu, kalau saya di pondok itu di pesantren, di keliling-keliling roadshow keliling Indonesia itu kalau masuk-masuk ke pondok, anak-anak manggil saya Ayah Man, Ayah Lukman. Jadi nggak boleh manggil Ustadz, manggilnya Ayah. Karena banyak santri-santri di pondok-pondok itu juga yang yatim, bahkan yatim piatu. 4 beradik ngapalkan Quran. Saya ke Banjarmasin, ke Samarinda. Ada 4 adik-beradik kecil-kecil menghafalkan Quran. 15, 20, 25 juz. Ada yang sudah selesai 30 juz. Saya tanya, kenapa kok semangat ngapalkan Quran? Jawaban mereka, orang tua kami sudah tidak ada dua-duanya. Ayah ibu sudah meninggal, kami menghafalkan Quran supaya bisa kumpul dengan orang tua nanti di surga. Saya kayak kena tampar bola-balik. Anak-anak yang hari ini orang tuanya masih lengkap, bersyukurlah saya. Di pondok-pondok yang saya pernah keliling dan saya pernah datangi keliling Indonesia, banyak anak-anak yang orang tuanya sudah tidak ada. Bahkan dia tidak pernah lihat seperti apa wajah orang tuanya. Tapi kualitas hafalan Qurannya luar biasa. Maka anak-anak yang hari ini masih punya orang tua, bersyukurlah kepada Allah dan niatkan belajarmu sayang untuk dapatkan ridho Allah dengan dapatkan ridho orang tua. Ibu-ibu ridho anaknya di pondok? Jatuhkan ridho ya. Ini majelis ilmu. Ya Allah, ridhoi anak-anak hamba dengan ridho yang sempurna, karena hamba sebagai orang tuanya sudah meridhoinya. Saya kalau kemana-mana mau terbang, hanya itu mahmum mama saya lebih baik ketinggalan pesawat daripada ketinggalan salaman sama mama saya. Saya tidak pernah tanya sama siapa yang biasa bersama saya. Setiap saya mau terbang, belok dulu ke rumah mama dulu. Salam, cium tangan, minta doa. Sampai ke Jepang kemarin kemana-mana, saya bilang, "Ma, abang dapat undangan ke Jepang. Ini nanti kalau ada undangan lagi, terbang nak, berangkat saya." Oh, bagi saya itu udah modal utama. Belum balik saya dari Jepang, Amsterdam minta, Korea, Malaysia dan sekeliling-keliling beberapa negara, Inggris dan lain juga minta. Sebelum ke Inggris, masuk dulu ke Nangatepuai. Bumi Allah luas sayang. Bumi Allah Maha Kaya. Apa? Jangan takut. Dari Nangatepuai untuk Indonesia, dari Nangatepuai untuk dunia. Yakin saya, yakin. Allah Maha Kaya. Lihat nih, langitnya tidak pakai tiang. Tadi panas luar biasa. Allah mau kasih sebentar aja. Wahai api, kata Allah, jadilah kamu dingin untuk Ibrahim. Wahai air, air itu menenggelamkan Fir'aun. Apa nama tempatnya? Bukan Sungai Kapuas. Laut Merah, tenggelam Fir'aun. Tapi Musa selamat enggak? Musa selamat, laut yang sama. Maka pondoknya boleh sama, santrinya kualitasnya harus beda. Santri al-jihad harus dapat yang namanya ridho orang tua supaya hidupmu berkualitas sayang. Orang tua wali murid al-jihad harus berbeda. Jangan cuma kirim duit, kirim al-fatihah, kirim doa. Bukan cuma untuk anak, untuk pondoknya, untuk ustadz-ustadznya, untuk guru-gurunya. Supaya lurus niatnya, lillah, hanya untuk Allah, tidak ada lagi yang lain. Ketika ustadznya ikhlas, gurunya ikhlas, wali muridnya ikhlas, anak-anaknya ikhlas, semua dibalut dengan ridho kepada Allah, liwajhillah, hanya untuk mencari ridho Allah, maka keberkahan Allah turunkan. Dan saya berdoa tadi dalam jalan saya ke sini, masuk saya di sini, duduk sambil saya foto, sambil saya rekam, saya kirim ke beberapa teman-teman di seluruh Indonesia. Saya bilang insya Allah, dan saya doakan dari tempat ini lahir ulama-ulama hebat insya Allah. Amin, Allahumma. Nanti jadi gubernur, jadi presiden. Sekarang ngantuk-ngantuk.
makan mie dalam ember. Tidak paham dia apa yang diomongkan. Tapi suatu saat nanti dia jadi pemimpin di masa akan datang. Pemimpin-pemimpin ini orang-orang yang tidak takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Walam yakhsha illallah. Di atas ada langit, di bawah ada tanah. Lihat ke atas ingat Allah, lihat ke tanah, lihat ingat mati. We are nothing, Allah is everything. La haula wala quwata illa billah. R yang pertama adalah ridho. R yang kedua, mobil tadi saya cerita mobil. Mobil itu di dunia ini yang paling mahal, kalau mau tahu, mereknya Rolls Royce. Apa? Rolls Royce. 2 R logonya. RR. Ayaman pernah masuk dan naik salah satu mobil itu, punya salah satu saudagar pengusaha di Jawa. Harga mobilnya 25 miliar. Berapa? Di atasnya ada bintang-bintangnya. Ternyata di Kaposulu tidak perlu bayar 25 miliar. Tiap hari lihat bintang. Naik mobil sport pick up 2 pintu namanya Grand Max. Lihatlah duduk di kap belakang, bawa durian bisa lihat bintang. Tidak perlu bayar 25 miliar. Saya naik mobil harga 25 miliar, alhamdulillah tidur nyenyak. Memang sama aja bagi saya. Mau naik pick up, mau naik Pajero, tetap tidur. Nah, mobil yang paling mahal di dunia ini saat ini mereknya RR, Rolls Royce. Nah, saya bilang kalau mau jadi santri yang berkualitas, mau jadi santri yang mahal, 2R juga rumusnya. 1, ridho orang tua. Orang tua jatuhkan ridho. Anak-anak minta ridho sampai dapat sayang. Minta rela. Kalau di sini istilahnya minta rela. Betul enggak? Betul. Itu keren sekali loh. Budaya minta rela di daerah Kaposulu itu saya gunakan dan saya jadikan cerita untuk keliling Indonesia. Orang Kaposulu punya istilah minta rela. Minta rela tuh minta ridhonya. Minta maaf, minta ikhlas. Itu mahal, itu budaya bagus. Minta rela, Bu. Nah, begitu ibu bilang, iya nak, ibu rela, ibu ridho. Selesai sudah dunia masalah. Yang kedua, supaya ilmunya tambah berkah, orang tua, wali murid, wali santri, pasti anak dapat yang kedua. Apa R yang kedua? Ridho kiai. Ridho guru. Karena guru ini sama kayak orang tua. Ngajar, panas-panas. Banyak ustadz-ustadz tuh yang kadang-kadang untuk dirinya sendiri lupa dia mikirkan. Yang penting muridnya, yang penting santrinya, yang penting jamaahnya. Ustadz yang jahat, guru yang jahat ada, tapi yang baik juga banyak. Sama lah, ini ada Pak Polisi, ada Pak Tentara. Yang jahat itu kan oknum. Maka saya bilang polisi masuk surga, tentara masuk surga. Gitu aja sekarang. Dulu ada tentara masuk desa kan. Nah, hari ini harus kita ajak tentara-tentara ini masuk surga. Mana tentara tadi Pak? Tentara mana Pak? Mau masuk surga Pak? Oh siap mau. Nggak mungkin masa ganteng-ganteng gitu masuk neraka. Ya Pak? Siap. Pak Masdi, polisi masuk surga. Iyalah. Masa cita-citanya masuk neraka? Kita semua ini cita-citanya masuk surga. Dan anak-anak Ayaman pastikan dapat ridho dari guru. Sejauh-jauh kau melangkah sayang, sejauh-jauh kamu melangkah nanti nak, jangan pernah tinggalkan pondok ini. Saya keluar dari Malaysia 2012, balik dari Gontor, balik dari Kuala Lumpur Malaysia. Waktu mau memulai gerakan infak beras, waktu mau memulai Munzalan, Masjid Kapal Munzalan dan Pondok Munzalan, saya datang ke Gontor minta ridhonya Kiai. Walaupun Kiai Syukri waktu itu sedang sakit, beliau cuma pegang kertas dan beliau tangkap kertas proposal atau kertas gerakan infak beras dan bangunan yang rencana mau kami buat, beliau bacakan Al-Fatihah. Ustadz Riza Azhari, anak kandung beliau yang teman satu angkatan saya, Pak Lukman mau berdakwah di Kalimantan Barat, mau dakwah di Pontianak, boleh Pak? Pak Syukri almarhum Allah yarhamu menjawab dengan satu kata, boleh. Bagi saya itu sudah modal. Saya sering negur teman-teman alumni pondok, Ustadz, alumni senior yang mungkin ilmunya sudah S3, doktor. Saya bilang, antum tidak ada apa-apanya. Saya bilang, kalau antum tidak mau balik ke pondok asli, mintalah ridho kiai, minta ridhonya guru. Karena ridho guru dan ridho kiai buat ilmu antum jadi ilmu yang berkah.
Anak-anak Ayaman, nanti suatu saat kau akan keliling Indonesia, saya. Akan keliling dunia. Dan minta sama Allah supaya dikasih hidayah yang tetap. Sebelum kau melangkah, sebelum kau berbuat, datang ke pondokmu lagi, saya. Datang di tempat engkau belajar ini. Minta ridhonya kiai, minta ridhonya guru. Jadilah engkau pribadi yang berkualitas. 2R. Ridho Allah Ridho guru. dan ridho. Ridho Allah udah pasti kita minta. Tapi 2R ini yang hari ini harus kita lakukan, yang hablum minan nasnya, ridho orang tua dan ridho Guru. guru. Tadi kita bilang semuanya pengen masuk. Nah, saya mengajak juga orang tua, sempurnakan jihadmu. Anak-anaknya di pesantren Al-Jihad. Orang tua juga harus ikut berjihad. Tidak cukup cuma sekedar masukkan pondok pesantren, bukan kotak sulap, simsalabim jadi apa prok itu, enggak. Ini bukan mereka. Pastikan ayah, mana ayah tadi? Ayah mana ayah? Ayah ini punya kewajiban 2, punya kelebihan, punya fadl. Yang kedua, memberi nafkah. Pesan saya kepada seorang ayah, pastikan rezeki yang kau bawa pulang ayah adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Saya punya cerita seorang guru, beliau dapat uang dari hasil jual bangunan sekolah. Guru jual bangunan sekolah, terus dikirimkan untuk anaknya. 2 minggu anaknya tidak bisa ngapalkan Quran, tidak nambah-nambah hafalannya. Padahal uang itu sudah dibagi-bagi ke orang banyak. Ternyata uang hasil menjual kayu-kayu di sekolahan itu dipakai untuk ngirim anak, membuat hafalan anaknya tidak bertambah. Apa yang terjadi? Ibu ini ketemu sama saya lalu konsultasi. Bilang, Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Bu, minta ampun sama Allah. Saya bilang, lalu bilang sama Allah, ya Allah, saya tidak tahu. Digantilah uang 500.000 itu. Jadi uang 500.000 itu hasil jual kayu-kayu di sekolahan itu, dibelikan paket sambal kacang, apa kirim ke anaknya. 2 minggu tidak bisa ngapal. Setelah dia minta ampun istighfar mengganti uang tadi, takdirkan ustadznya nelpon lagi, Bu, terima kasih. Hafalan anak ibu sudah bertambah. Padahal ustadznya di Pulau Jawa, orang tuanya di Kalimantan Barat. Mana tahu kalau ibunya habis jual kayu sekolah. Uang haram bikin anak-anak tidak bisa ngapal. Uang haram bikin anak-anak tidak bisa ini. Maka saya selalu bilang sama pengurus pondok pesantren, bikin surat, bikin maklumat, himbauan, ajakan, pastikan wali santri mengirim uang yang halal untuk anak-anak. Banyak anak-anak tidak bertambah ilmunya, tidak berkah juga ilmunya. Jumlah santrinya banyak, tapi anak-anak tidak kualitas ilmunya. Karena sumber rezeki yang diberikan orang tua bukan sumber rezeki yang halal. Jelas ayah-ayah? Sip? Oke ya, saya sudah sampaikan, jangan nuntut saya nanti di hari kiamat. Saya sudah sampaikan. Jihad dengan 3 hal. Apa yang dijihadkan? Apa yang sungguh-sungguh? HTD. Apa? HTD. D. Durian. H. Harta. Saya tahu di sini banyak OKB. Apa OKB? Bukan, orang kaya bingung. Daun jadi duit. Tahu daun jadi duit? Tahu. Apa? Bumi. Hah? Daun jadi duit apa, Nak? Bentuk. Daun puri. Oh iya, betul. Daun keraton kalau kita tahunya. Daun puri itu sama. Ikan berenang makan kodok 2 juta. 3 juta. Ikan apa? Ikan silo. Ikan silo. Ikan arwana. Ada gedung besar-besar bunyi. Sarang burung maleo. Hebat orang Kapal Sulu. Kalau pernah dengar cerita yang bawa uang 2 kantong plastik isinya duit semua, beli mobil 2 biji, itulah orang Kapal Sulu. Beli handphone 10. Bapak tinggal di mana? Daerah sini. Pak, di situ tidak ada sinyal. Saya beli sinyalnya sekalian. Dia tidak tahu sinyal tuh pakai tol. Saking kayanya dia mau dibeli juga sinyalnya. Harta. Harta yang dimakan dan kecuali yang disedekahkan. Yuk, ikut saya semuanya ya, rame-rame ya. Apa yang dimakan akan busuk.
Apa yang dimakan akan busuk. Apa yang dipakai pasti lapuk. Apa yang dipakai pasti rapuh. Apa yang kau berikan Apa yang kau berikan akan jadi bekalmu di hari esok. akan menjadi bekal dari. Apa yang dimakan pasti busuk. Apa yang dimakan pasti busuk. Yang dipakai pasti lapuk. Yang dipakai pasti rapuh. Yang diberikan Yang akan diberikan jadi bekal di hari esok. akan menjadi bekal di hari esok. Jelas? Siap. Clear? Clear. Oke? Nah. Yang kedua, kalau tidak bisa nyumbang harta, tidak bisa bantu pondok ini, tidak bisa bantu dakwah, tidak bisa bantu Islam dengan harta, bantu dengan yang kedua, yaitu tenaga. Harta, tenaga. Tadi pagi saya ngomong di Masjid Sirajul Jannah. Siratul Jannah. Saya bilang ada orang di Samudra Atlantik. Apa? Sudahlah ndak nyumbang. Ayo ikut saya. Sudahlah enggak nyumbang, Banyak omong. banyak omong. Namanya apa tadi? Dali. Apa namanya? Dali. Yo ikut. Sudahlah ndak nyumbang. Sudahlah enggak nyumbang, Banyak omong. banyak omong. Saja gila. Saja gila. Ada orang kayak gini? Di mana? Samudra Atlantik sana. Di Jauh. kedalaman 7.232. Jauh deh. TBC, terlalu banyak cincong. Terlalu banyak comem. Nyumbang enggak? Bantu enggak? Ribut. Ada enggak Pak di sini? Enggak ada. Ini orang baik semua ini masuk surga bulan-bulan semua. Maka kalau enggak bisa bantu dengan harta, jangan banyak omong. Kalau enggak bisa bantu dengan tenaga, jangan banyak bacot. Sip. Sip. Oke dah. Oke. Ngapa Ustaz semangat benar? Habis makan asam pedas, ikan baung, sama tempoyak. Makan semangat. Allahu Akbar. Ustaz marah? Enggak. Nengok muka-muka orang baik gini masa marah? Penghuni-penghuni surga insya Allah. Amin. Maka kalau enggak bisa bantu dengan harta, bantulah dengan tenaga. Mama saya sering ceritakan, Bu, apa rahasianya anak ibu begini-begini. Dulu waktu zaman saya mondok pesantren, mama saya dulu sering datang ke Gontor, nyikat WC ruang tamu. Mama saya nyikat WC ruang tamu. Sambil nyikat WC kamar mandinya ruang tamu itu, sambil berdoa, ya Allah mudah-mudahan nanti anakku jadi orang besar. Anakku jadi orang kaya. Itu doa mama saya di dalam kamar mandi. Maka ibu-ibu, kalau tidak bisa bantu harta, bantu tenaga. Tidak bisa juga Ustadz, tidak ada hartaku, tidak ada tenagaku. Ada yang ketiga, D. Bantu dengan apa? Doa. Bantu dengan apa? Doa. Doa. Dari teriakannya sudah semakin panas, saya tidak mau lanjut lagi. Cukup rasanya ini yang bisa saya sampaikan. 2R, ridho orang tua, ridho guru. Kalau untuk wali, bantulah pondok ini, Al Jihad ini, dengan jihad yang sesungguhnya. HTD, harta, tenaga, doa. Supaya nanti lahir generasi-generasi hebat. Ustadz-ustadz, guru-guru, bersungguh-sungguhlah dengan hartamu, dengan jiwamu, dan juga dengan doamu. Malah saya dulu diingatkan sama kiai saya, kiai atau guru atau ustadz yang gak pernah doakan santrinya, itu bukan ustadz, bukan guru. Orang tua yang juga tidak pernah doakan anaknya, itu bukan orang tua. Karena ini adalah sedekah yang paling murah, paling mudah. Doakan yang baik-baik untuk pondok Al Jihad ini, semoga semakin diberkahi Allah. Guru-gurunya, pengurus-pengurusnya, ustadz-ustadznya, tokoh masyarakatnya, semua yang mendukung, termasuk santri-santrinya, wali muridnya, semua yang hadir hari ini diberkahi Allah, diridhoi Allah, disayang Allah, dicintai Allah. Sebelum kita tutup, kita berdoa dan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yo. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Nabi, salam alaika. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Semua orang pengen masuk surga. Semua orang pengen masuk surga. Tapi ada yang istimewa. Ini penutup. Ada peluang bisa satu surga sama Rasulullah. Ada yang mau masuk surga? Ada. Berapa orang yang masuk surga di sini? Berapa orang yang mau mati di sini? Tepatnya. Untuk masuk surga itu, ayo ikut saya. Untuk masuk surga itu, Untuk masuk surga itu harus mati dulu. harus mati dulu. Paham? Paham. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau mati? Cuma santri aja yang berani, orang tuh enggak berani, banyak utang kayaknya. Banyak tagihan. Ya. Yang mau masuk surga berapa orang? Yang pengen satu surga sama Rasulullah. Siapa yang pengen satu surga sama Rasulullah? Mau tahu enggak caranya gimana? Mau. Mau tahu enggak? Mau. Ikut saya. Aku dan orang yang mengurus anak yatim dan mengurus anak yatim seperti ini di surga. seperti ini di surga. Inilah yang menjadi hadis, menjadi landasan saya buat gerakan infak beras. Mengumpulkan uang terbaik Rp25.000 per bulan. Sudah dihitung tadi malam, cuma perlu 2.500 orang untuk Kapas Hulu ini. Untuk mencukupi 6.000 pesantren, 6.000 penghafal Quran. Bos-bos keraton, bos-bos walet, kau tumpuk-tumpuklah duitmu, tak jadi apa-apa. Mati kau direbut oleh orang lain. Ibu-ibu numpuk-numpuk emas dipakai, numpuk-numpuk gelang dipakai. Nanti kalau ibu mati, istri baru yang pakai. Nah, nyaman? Makanya Tupperware jangan tumpuk-tumpuk, dipakai. Nanti istri baru datang, sedekah akbar kata dia. Nah, tuh bapak-bapak ketawa-ketawa. Mereka tuh, Bu, punya rezeki, pakai, sedekahkan, jadikan bekal untuk akhirat. Sedekah itu tidak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Makanya kalau pengen satu surga sama Rasulullah, urus anak yatim. Programnya udah kita buat. Saya tidak mau maksa, tidak mau juga maksa minta infak Bapak Ibu, enggak. 25.000 tuh sekali makan ya. Hanya Rp25.000 per bulan. Bapak Ibu bisa memuliakan, melayani, membahagiakan sahabat yatim penghafal Quran. Mana perwakilan Kapas Hulu mana? Ini ada Ustaz Zul, wakil pengasuh saya di sini. Ini Ustaz Zul di Sintang. Mana yang Bang Kamal, mana Bang Kamal? Ini perwakilan kita yang ada di Kapas Hulu mana? Ah, ini Bang Kamal. Abang ganteng. Ya udah nikah udah. Udah ya, udah ada yang punya ya. Takutnya jatuh cinta pada suami orang, enggak boleh ya. Itu namanya gatal apa? Ini Bang Kamal. Rp25.000 per bulan bisa memuliakan anak yatim penghafal Quran. Kalau lihatlah daun jadi duit, ikan jadi duit, getah jadi duit. Rasa-rasanya untuk orang Kapas Hulu Rp25.000 itu terlalu kecil. Apa tadi malam bahasanya? Tukuk garam. Ya. Cungkin, nah itu dia. Kalau cantik cungkin masih mending. Ini jelek cungkin. La ilaha illallah. Saja gila. Pak, Bapak, kalau ganteng cungkin mungkin agak mending. Ini jelek cungkin, Masya Allah. Malaikat maut yang pengen datang tiap hari. Rp25.000 per bulan. Muliakan anak yatim penghafal Quran. Dan pondok-pondok seluruh Indonesia insya Allah. Hanya dengan Rp25.000, mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa satu surga sama Rasulullah. Siap ya? Nanti tanya sama teman-teman Bang Jak tadi bagaimana caranya bisa ikut program gerakan infak beras, memuliakan, melayani, membahagiakan sahabat yatim dan penghafal Quran. Mudah-mudahan bisa satu surga sama Rasulullah.
Terakhir, pegang dadanya masing-masing. Kita bersalawat kepada Rasulullah, minta di kesempatan yang penuh berkah ini supaya bisa betul-betul satu surga sama beliau. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi ya Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam Malaika Salawatullah alaika. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allah Akbar. Nanti jadi orang sukses, jadi orang hebat, jadi orang alim. Amin. Ini untuk beli es krim sama kawan-kawan. Kurang. Beli es krim ya, banyak ya belinya. Jadi orang alim soleh insya Allah. Doni Azmari. Mudah-mudahan yang lain juga insya Allah jadi orang alim soleh semuanya. Ingat nak, 2 R tadi, ridho orang tua dan ridho kiai, ridho guru. Insya Allah hidupnya berkualitas. Orang tua HTD, kasih harta, kasih tenaga, kasih doa. Siap? Semoga kita semuanya menyadi sampai surga. Sampai surga. Lihat sebelah kanannya, lihat sebelah kirinya Pak. Toleh sebelah kanan, sebelah kirinya bilang menyadi sampai surga. Salaman. Menyadi sampai masuk surga semuanya ya. Satu surga sama Rasulullah ya. Satu surga sama Nabi Muhammad insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jazakumullah khair. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Yang baik pasti dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Mohon di sini kami langsung kembali ke Putu Sibau karena nanti ada agenda lanjutan. Pagi saya pulang ke Pontianak dan habis itu ada rangkaian beberapa di Indonesia. Mohon doa juga bulan September bulan depan saya berangkat umroh. Habis itu ada agenda di beberapa negara, ada rencana mau berangkat ke Jepang, lanjut lagi ke Inggris. Mohon doanya ya. Mohon doanya. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup. Demikian